Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini kita akan membongkar dua power tool produk dari Yasuka ya. Yang pertama adalah YID 318CB yang seperti ini. Ini sudah kita review yang pertama kali ya, 10 hari yang lalu. Ini mempunyai fitur handle di sebelah kirinya. Ini besar ya, cak 13 mili. Kemudian nanti kita juga akan membongkar yang Yasuka YID 118CB yang seperti ini. Ini caknya yang plastik ukuran 10 mili. Ini juga sudah kita uji. Tentu semuanya mempunyai keunggulan masing-masing. Dengan 10 mili tentunya lebih ringan. Untuk penyekrupan juga lebih nyaman. Sementara kalau yang 13 mili ini menurut saya ini berat ya. Kalau untuk penyekrupan ya nggak nyaman. Tetapi memang powernya besar. Kalau kita akan gunakan untuk pengeboran pada beton, besi, kayu, ini memang cocok. Kemudian untuk baterai dari kedua Yasuka ini berbeda. Sama-sama LXT tapi modelnya berbeda. Ini yang 13 mili, sebelah kiri ini adalah yang 10 mili. Sama-sama LXT tapi mempunyai konektor yang berbeda seperti ini. Nanti kita akan lihat apakah baterai Yasuka ini bisa kita cas di docking charger LXT yang generik lainnya ya. Karena kalau kita lihat charger dari YID yang 13 mili ini seperti ini. Ada konektor berwarna kuning, ini biasanya konektor untuk pengecasan ya. Mirip banget dengan charger produk Makita. Ini LXT yang beneran guys ya, tipe LXT Makita yang beneran. Untuk baterainya, keduanya ini juga sama. LXT Makita, ini Makita ini ya. Kemudian ini Yasuka. Ada konektor berwarna kuning seperti ini. Sementara kalau kita lihat baterai-baterai LXT lainnya hanya 3 slot ya. Kanan 2, kiri 1, tengahnya polos. Mirip seperti ini yang Yasuka yang kecil. Pertama, saya akan cas baterai Yasuka yang 13 mili ini yang besar menggunakan charger bawaan. Lampu berwarna merah udah menyala. Pemakaian wattnya di 70 watt. Kemudian baterai Yasuka yang 10 mili ya, kita akan coba cas menggunakan Yasuka 13 mili. Apakah bisa? Tidak bisa ya, karena mentok ini. Ada tonjolan berwarna kuning konektor. Jadi mentok, walaupun sama-sama LXT. Kemudian kita akan cas kembali. Baterai Yasuka ini menggunakan charger generik yang dijual di harga 100 ribuan seperti ini, yang biasa ya. Bawaan NRT Pro juga ada yang seperti ini, Nagawa, kemudian Molar, Xenon, ya, Bestool juga seperti ini. Kita akan coba menggunakan charger ini, apakah bisa? Ya, bisa ya. Baterai LXT Yasuka 13 mili. Kemudian pemakaian wattnya di 46 watt. Charger ini sudah pernah kita tes ya. Ini produk dari Bestool. Pengecasannya di 2,1 ampere ya, output dari chargernya. Selanjutnya adalah baterai Yasuka yang 1,5 ampere untuk bor yang 10 mili. Kita akan cas menggunakan charger produk dari Bestool ini ya. Nah, kalau yang ini warnanya tetap hijau dia tidak mau. Kemarin saya menggunakan pengecasan model wall charger bawaan dari paket penjualan yang bor 10 mili. Kita akan coba cas. Jadi ada konektor seperti ini untuk pengecasannya. ...29 watt ya, 30 watt. 30 watt jadi kurang lebih ini untuk output chargernya di 1,5 ampere. Ya, sesuai lah dengan speknya ya. Oh iya, benar ya. 1,5 ampere untuk outputnya. Saya akan coba lagi ya. Untuk baterai Makita ini, Makita yang ori, ini 5AH, apakah bisa digunakan di Yasuka? Oke, bisa, nggak ada masalah. Kemudian ke Yasuka yang 10 mili, yang kecil. Bisa ya, lancar.
saya akan coba charger Makita, ini yang rapid charger. Saya akan gunakan untuk pengecasan baterai Yasuka 2 ampere bawaan paket yang 13 mili ini, yang ada konektor berwarna kuning. Apakah bisa menggunakan charger Makita? Ternyata bisa, guys. Ini fan-nya atau pendingin pada charger berjalan ya. Kedengeran ya suaranya, saya tekan naik. Kemudian ini indikator berwarna merah, artinya pengecasan berjalan. Jadi baterai Yasuka ini bisa dicas menggunakan charger Makita yang fast charging. Charger Yasuka, saya akan coba pasang baterai Makita 5Ah. Ternyata bisa juga ya mengecas untuk charger produk Yasuka 13 mili ini ke baterai Makita original. Jos. Kemudian saya akan coba lagi. Apakah baterai Yasuka 2 ampere bawaan 13 mili ini bisa digunakan di impact driver Makita 18 volt? Ini TD172. Mantep, guys. Makita pakai Yasuka. Padahal ini untuk indikator baterainya hanya 2 nih, tidak full charge. Jadi TD172 ini jadi ringan, guys ya. Karena kita tahu ya, yang saya kurang suka dari Makita itu apa sih sebenarnya? Karena nggak ada baterai yang kecil. Baterai Makita itu 18 volt, mau yang 3Ah, 4Ah, 5Ah, 6Ah, itu modelnya ukuran volumenya sama, dimensinya seperti ini, dan ini agak berat. Sehingga walaupun power toolsnya ini ringan, ya, compact seperti ini, enak banget ya. Kalau Anda lihat pengujian TD172 yang JDM berwarna hitam, ini juga JDM. Alat ini bisa membuka di baut yang sudah dikencangkan di 600 Nm. Ini enak ya, enak banget, nyaman ya. Sayangnya itu aja, baterainya ini berat, 2Ah. Mudah-mudahan ke depan Makita membuat baterai yang 2Ah tapi ya original ya. Kita bisa juga sebenarnya membuat baterai sendiri, rakit sendiri dengan ukuran 2 ampere. Tapi kalau nggak ori kan kayaknya kita gimana gitu ya. Ini gara-gara baterai aja ini. Kalau baterainya tipis saya segini ya, seukuran Yasuka ini, pastinya oke banget. Nah, kecil begini. Kemudian saya akan gunakan Makita ini, TD172 impact driver, dengan baterai Yasuka 1,5Ah bawaan bor yang 1,5 mili ukuran saknya. Ternyata bisa juga, guys. Wah, kalau gitu ntar saya pakai ini aja. Ya, perpaduan Yasuka dan Makita. Bang, bukannya semua baterai LXT itu bisa digunakan pada power tool Makita? Jawabannya tidak. Kenapa? Ya tentu karena kualitas dari sel baterainya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, BMS-nya itu kalau LXT yang biasa, yang generik, itu tidak optimal ya. Jadi dipasangkan ke Makita seperti ini kayak nggak kuat ngangkat. Slotnya sih masuk, ceklek gitu ya, tapi nggak akan bisa memuter. Tapi ternyata dengan Yasuka ini bisa ya. Saya akan coba fullkan baterai ini dengan charger Makita. Ya, ini baru 2. Kita akan charge. Edan. Makita. 229 watt pemakaian charger ini. Jadi ini memang ini rapid charger, guys ya. Fast charging. Jadi kemungkinan ini hampir menyentuh 8Ah output dari chargernya. 229 watt. Sambil menunggu ini penuh, kita akan coba bongkar ya untuk kedua bor ini, Yasuka 13 mili dan 10 mili. Oke guys, ini udah saya buka semuanya.
Yang di tengah ini adalah Yasuka 13 mili. Sebelah kiri saya ini adalah Yasuka 10 mili. Yang pertama saya akan lihat untuk charger dari yang 13 mili. Modelnya seperti ini guys. Jadi ini chargernya ini serius guys ya. Nggak main-main. Mantap ini ya. Ada pendinginnya juga untuk transistornya. Ada dua nih, dua pendingin. Elko-nya lumayan besar. 47 mikrofarad. Kemudian ya serius lah ya. Yasuka 13 mili dalam membuat charger ini. Ada 6 kabel untuk balance chargingnya. Karena begini guys ya, sebenarnya BMS pada baterai itu juga mengatur dalam hal manajemen pengecasan. Kenapa charger Makita itu mempunyai konektor yang seperti ini, yang ada berwarna kuning? Karena sifat dari baterai 18650, baterai-baterai seperti ini, Li-ion 18650 itu dalam pengecasan itu biasanya variabel. Pada saat awal ya, pertama kali kita memasang baterai pada charger, itu memang sebaiknya charger itu smooth, grafiknya naiknya smooth gitu. Jadi output chargingnya smooth, mulai 10 watt, 20 watt, 30 watt, 40 watt, naik terus sampai maksimal output dari chargernya. Jadi misalnya charger 40 watt, itu kalau yang bener ya, itu nggak langsung pas kita ukur langsung jret 40, enggak. Dia smooth naiknya, saya bertahap. Kemudian pada posisi biasanya di 80% pengecasan atau 85%, itu biasanya charger ini sama BMS-nya ini ibaratnya berkomunikasi ya, berkomunikasi. Jadi BMS ini akan memberi sinyal kepada charger, Mas charger saya sudah di 80-an%, tolong kurangin output pengecasannya. Dia turunkan itu. Tidak di 200 watt seperti yang tadi kita coba di sini. Tadi baterai ini saya cas menggunakan Makita. Tadi kan memang hanya berkurang sedikit ya. Tadi kan hanya kurang sedikit, hanya kurang 1. Ini udah full. Saya cas menggunakan Makita. Hanya membutuhkan waktu di 2,5 menit. 2 menit 51 detik ya, hampir 3 menit. Itu langsung penuh. Alarmnya berbunyi. Tenonet gitu. Makitanya bernyanyi guys. Hanya 3 menit baterai Yasuka 2AH ini penuh. Pada saat menjelang penuh di 85%, 90%, pemakaian wattnya itu juga menurun dari 200 watt, turun ke 150, turun ke 130, turun ke smooth pelan-pelan ya, turun sampai dengan di tinggal 3 watt ya, standby 3 watt, kemudian 0. Baru charger ini berhenti. Makanya konektor-konektor pada baterai-baterai yang premium, misalnya baterai Makita ini ya, itu konektornya banyak. Tidak hanya 3 ya. Kalau LXT yang generik kan 3, 1, 2, 3. Kalau yang Makita ini banyak. Misalnya di Watt juga banyak, Stanley juga banyak, tapi modelnya kan tidak seperti ini, beda-beda. Jadi konektor pada baterai ke chargernya itu banyak. Seperti inilah kira-kira. Ini baterai pada Yasuka 2AH cak 13 mili. Saya tipe lupa melulu guys ya. Ini BMS-nya seperti ini. Mantap sih ya. Dilindungi juga dengan sealant ya, sehingga lebih tahan dari air. Rapi, tidak ada konektor kabel untuk ke sel baterainya. Ini hanya konektor kabel untuk indikator baterai. Jadi lebih kokoh ya. Kemudian untuk sel baterainya saya tidak bisa buka ya. Tidak kelihatan juga ini seperti ini. Merek apa dan berapa kapasitasnya. Sebenarnya ini bisa kita ketahui dengan menggunakan balance charger. Tapi nanti videonya akan terlalu panjang. Anggap aja saya nggak tahu ini kapasitas dari sel baterainya. Kemudian untuk baterai Yasuka yang 1,5 Ah. Sama-sama rapi. Untuk BMS-nya modelnya hampir mirip. Tetapi memang untuk yang baterai cak 10 mili ini tidak mempunyai konektor balance charger seperti ini yang berwarna kuning. Jadi BMS-nya lebih sederhana ya. Untuk sel pada baterainya juga berbeda ya. Ini yang 1,5 ampere, ini yang 2 ampere. Sama-sama tidak ada tulisan berapa mAh gitu. Tapi paling tidak bahwa build quality dari baterainya mantap. Untuk power tool seharga 800.000 lengkap 2 baterai dan unit 10 mili.
Kemudian ini 1,4. Ya kalau memang kita udah lihat seperti ini ya, 1,4 ya masuk akal harganya guys ya. Masuk akal. Karena ya baterainya aja mantap seperti ini ya. Kemudian chargernya juga oke. Mantap sekali ya. Selanjutnya kita akan bahas untuk unitnya. 13 mili brushless motor. Untuk yang 10 mili menggunakan brushless ya. Brushless, jadi dinamo DC seperti ini. RS550 ya. Mudah-mudahan terlihat di kamera. RS550S 18 volt 2238 51043. Yang brushless seperti ini sih kalau ada kerusakan nggak ada masalah. Gampang, tinggal buka solderan 2, kita lepas motornya, kita cari RS55, pasang lagi, solder lagi, selesai. Kemudian ini ada modulnya lagi. Ini modul apa? Saya kurang ngerti. Mungkin ini modul untuk booster ya. Booster pada saat dinamo ini membutuhkan power yang lebih. Atau mungkin sebagai arus balik ya, arus balik atau brake pada saat trigger ini kita lepas. Kita akan coba buka untuk motornya ya, gearbox kita putar ke kiri, kemudian kita buka seperti ini ya. Nanti kita akan tambah grease untuk dari belakang saja ya, kita nggak usah buka semuanya karena memang bornya nggak ada masalah. Ini kokoh banget guys, yang 13 mili ini. Ini kokoh banget. Ini metal, untuk cover gearbox ini metal karena ini ada konektor ke grip tangan kiri. Kokoh banget untuk gearbox pada Yasuka 13 mili. Ini juga nanti kita akan tambahkan grease. Kalau untuk brushless motornya, kita akan lihat untuk ini yang namanya rotor ya, ini stator. Ukuran kawat standar ya, seperti halnya power tool China, baik impact wrench, impact driver maupun hammer drill. Ini modulnya seperti ini. DPX 13DZ 1M2K ya, modulnya seperti ini guys ya, ada 2 elko di luar. Kemudian ini LED di bagian bawah, ini covernya tadi copot. Dan ini trigger dan motor. Sedikit aja guys, nggak usah terlalu banyak. Ini mumpung dibuka kan, kita nggak usah buka secara keseluruhan. Dan ini untuk yang 10 mili ya, kita bisa bantu dengan jari kita masuk seperti ini gitu. Kemudian kita juga dorong dengan jari aja. Kalau ini kita tambah lagi sedikit karena gearboxnya besar. Oke guys, ini udah saya pasang semuanya ya, sudah dirakit. Tadi udah sekalian saya tambahkan dengan gemuk. Ada masalah. Ya, semuanya lancar ya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa mengurangi rasa penasaran Anda. Memang untuk yang Yasuka tipe YID 318CB ini keker guys ya, kekar gitu. Untuk gearboxnya juga memang besar, dan menurut saya untuk baterainya ini nggak bisa kita bandingkan dengan low entry lainnya. Kenapa saya mempunyai kesimpulan seperti ini? Karena baterai LXT pada power tool Yasuka ini ternyata bisa mengangkat atau bisa mengoperasikan Makita. Yang kita tahu tidak semua baterai-baterai kelas entry level bisa menjalankan power tool Makita, walaupun sama-sama LXT. Ini pakai high speed ya, nomor 4. Jadi benar-benar ringan ya, menggunakan baterai 2Ah. Tidak hanya untuk Yasuka yang 2 ampere, tetapi Yasuka 1,5 ampere juga bisa menjalankan power tool Makita. Sekali lagi, tidak semua baterai berjenis LXT walaupun slotnya Makita tapi bisa dipasangkan ke Makita. Oke guys, sekian video bongkar
produk Yasuka 10 mili dan 13 mili hammer drill. Semoga bisa mengurangi rasa penasaran Anda tentang produk-produk terbaru dari Yasuka untuk hammer drill cordless ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.